Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar saudara? Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semuanya. Dan saya bersyukur bahwa apapun situasi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk kita belajar bersama-sama tentang facing the giant, atau menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup saudara. Saudara, kita akan belajar bagaimana saudara dan saya menghadapi raksasa-raksasa yang ada dalam hidup saudara. Karena saya percaya bahwa kehidupan yang kita jalani dan yang saudara lihat itu bisa berubah dalam sekejap. Ya, apa yang saudara lihat, yang saudara pikir itu permanen, bisa berbalik arah. Saudara, yang tadinya kalau saudara lihat orang itu bisa kuat, dan tiba-tiba dalam waktu sekejap orang itu kolap. Saudara bisa melihat bahwa satu negara yang diagungkan, satu negara yang dipikir gak bisa runtuh dalam sekejap. Negara tetangga kita sedang mengalami resesi yang besar. Dan saya menelpon anak-anak Tuhan, dan saya menanyakan keadaannya di sana, dan dia katakan, masa ini benar-benar masa yang sulit buat kami yang ada di negara ini. Jadi tidak ada alasan dalam hidup ini untuk saudara dan saya tidak mensyukuri apa yang saudara miliki, dan jangan pernah komplain dengan apa yang tidak saudara miliki, karena apa yang saudara miliki itu sangat berarti yang dari Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, saya ingin kita belajar bersama-sama tentang how to be a giant killer. Bagaimana saudara dan saya itu menjadi seorang pembunuh raksasa-raksasa yang ada di sekeliling saudara, yang tidak jauh dari saudara. Ya, kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima, saudara pasti sudah menangkap kisah yang ditulis di Kejadian 3 ayat 15 ini. Saudara, kisah ini menceritakan tentang bagaimana manusia pertama kali, yaitu Adam dan Hawa, mengalami kejatuhan oleh karena pemberontakannya, mengalami pemisahan hubungan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dan kalau saudara baca lagi di Kejadian pasal yang ketiga, saudara akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa saat itulah terjadi untuk pertama kali peperangan. Ya, kalau saudara membaca dan menyelidiki pasal yang ketiga dari Kejadian, dari ayat ini saudara akan tahu bahwa Tuhan detik itu mendeklarasikan peperangan. Saya akan membacakan untuk saudara. Saudara perhatikan slide yang di samping kiri saya. Dikatakan seperti ini, aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi dikatakan dalam The Message, dikatakan, aku mendeklarasikan perang antara kamu si ular dan perempuan ini. Jadi detik manusia memilih untuk memberontak, manusia memilih untuk bersekutu tidak dengan Tuhan tapi dengan setan, manusia menempatkan dirinya sebagai musuhnya Tuhan. Nangkep ya? Jadi pada waktu saya renungkan ayat ini, dikatakan aku mendeklarasikan perang antara kamu, yaitu ular, dan perempuan ini. Minggu kemarin saya katakan bahwa perempuan itu seringkali mewakili gerejanya. Ya. Jadi pada waktu manusia pertama kali Adam dan Hawa di Taman Eden memilih memberontak kepada Tuhan, pada saat itulah Tuhan mendeklarasikan perang antara dirinya dengan mereka. Jujur saya mau katakan kepada saudara, dan saya pikir saudara juga setuju dengan kejujuran saya ini. Apa itu?
Nggak mungkin pencipta itu dikalahkan dengan ciptaan. Setuju? Nah, terus sampai di sini, saudara. Meskipun Tuhan di sini mendeklarasikan perang dengan mereka, ini bukan berarti dia sedang show force, menunjukkan kekuatannya. Bahwa ketika kamu memberontak, kamu nggak ada tandingannya dengan aku. Tapi justru di ayat 3 ini, Tuhan sedang mendemonstrasikan kasihnya. Ya? Loh, bagaimana kamu tahu Pak Untung Pastor? Bahwa di ayat 3 ini Tuhan mendeklarasikan perang dalam waktu yang bersamaan. Kamu bilang, Pastor bilang ini mendeklarasikan kasih. Tadi saya katakan di muka bahwa adalah mustahil ciptaan itu mengalahkan pencipta. Jadi pada waktu dia mengatakan aku mendeklarasikan perang antara kamu dan perempuan ini, artinya apa? Sudah saatnya aku menunjukkan kualitas kasihku kepada kamu. Karena apa? Tidak ada makhluk di dunia ini, di alam semesta ini, yang dalam bentuk daging, yang dalam bentuk materi, yang dengannya aku tuh mengasihi lebih dari apapun. Yaitu siapa? Manusia. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara adalah spesies yang sangat disayang Tuhan. Saking sayangnya, detik saudara dan saya yang diwakili oleh Adam saat itu memberontak, detik itu juga dia mengatakan, aku akan beresin pemberontakan kamu. Ya, saudara, di ayat yang ketiga, pasal yang ketiga dari 15 ini mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dikatakan di sini keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sebenarnya kalimat yang menegaskan bahwa cara aku menangani dosamu, cara aku menangani pemberontakanmu bukan dengan menghancurkan kamu, tapi dengan mengorbankan diriku di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Karena tadi dikatakan bahwa kepalamu akan aku remukkan lewat ciptaanku yang aku karuniai kemuliaan, yang aku karuniai keagungan, yang dengannya kepalamu diremukkan dan engkau meremukkan tumitnya. Ini bicara sama siapa? Yesus, dan dia genapi 2020 tahun yang lalu. Yang ketiga katakan amin. Saudara, peperangan yang pertama kali terjadi adalah peperangan di Taman Eden. Dan bersyukur peperangan itu sudah Tuhan selesaikan. Jadi dosa itu Tuhan sudah bereskan 2020 tahun yang lalu. Memang detik Adam memilih memberontak kepada Tuhan, detik itu juga Tuhan murka. Tapi murkanya, amarahnya Tuhan sudah timpakan sepenuhnya pada tubuhnya sendiri dalam wujud inkarnasi Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga katakan amin. Haleluya, saudara. Saudara, tadi saya katakan bahwa peperangan untuk pertama kalinya dikumandangkan Tuhan di Taman Eden pada saat Adam dan Hawa memilih untuk bersekutu dengan setan dan memberontak kepada ketetapan yang dia buat untuk kebaikan dirinya sendiri. Saudara, namun demikian saudara harus tahu bahwa peperangan yang Tuhan deklarasikan di Taman Eden telah Tuhan akhiri 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Dan saudara, pada waktu saudara memperingati hari Paskah, di situ saudara diingatkan Tuhan kembali bahwa Tuhan sudah selesai berurusan dengan dosa. Lukas pasal yang kedua ayat 14, saya mengingatkan kembali pada saudara bahwa di Lukas inilah saudara dan saya mengetahui bahwa benar-benar tidak ada lagi yang namanya permusuhan, tidak ada lagi yang namanya murka yang dari surga. Karena murkanya seluruhnya sudah ditimpakan di atas tubuh anaknya. Sehingga Lukas pasal yang kedua ayat 14 ini mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di mana? Di bumi. Ya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang dimasukkan damai sejahtera di sini adalah damai sejahtera
bukan antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Tapi damai sejahtera di sini yang dimaksudkan adalah tidak ada lagi murka, tidak ada lagi permusuhan antara Tuhan dengan manusia. Urusan pemberontakan Tuhan sudah bereskan. Urusan perangan Tuhan sudah akhiri 2020 tahun yang lalu. Amin saudara. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya bisa tetap berkemenangan dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian hari-hari ini. Ya, karena apa? Di dalam diri saya dan di dalam diri saudara itu ada roh Yesus Kristus. Saudara, kita pagi hari ini juga akan belajar apa yang harus saudara tahu dan lakukan saat kemenangan yang saudara miliki itu coba dirampas paksa oleh raksasa-raksasa yang ada, yang mengitari kamu hari lepas hari. Kita juga akan belajar pada pagi hari ini apa saja raksasa-raksasa dalam hidupmu yang harus kamu taklukkan. Amin saudara. Saudara, kita akan belajar bagaimana saudara menjadi giant killer. Artinya pembunuh-pembunuh raksasa. Agar apa saudara? Agar lewat hidupmu orang lain bisa melihat keperkasaan Tuhan didemonstrasikan. Yang percaya katakan amin. Oke, mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya percaya saudara tidak asing lagi dengan kisah yang terkenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kisah Daud dengan Goliat. Saudara, mari kita belajar dari anak muda yang bermental baja ini saudara. Ya, seringkali banyak orang-orang itu, khususnya orang-orang yang sudah merasa dirinya tua, itu menganggap rendah atau meremehkan anak-anak muda. Padahal kalau saudara perhatikan, justru Alkitab itu dipenuhi dengan anak-anak muda. Saya mau beritahu sama saudara, bukan jaminan umur saudara dan umur saya tua itu menjamin engkau berkemenangan. Tidak. Dalam kehidupan, tidak. Tapi saya mau beritakan sama saudara, hubungan pribadimu, ya, persekutuan pribadimu dengan Tuhan, pengenalan pribadimu terhadap Tuhan, itu yang akan menjamin kemenanganmu setiap hari atas raksasa-raksasa yang mencoba merampas kemenanganmu yang dari Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Karena semakin engkau mengenal Tuhan, maka semakin engkau percaya kepada Tuhan. Semakin engkau percaya kepada Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita itu akan menguasai kehidupanmu. Mari kita buka bersama-sama 1 Samuel 17. Nanti saudara baca di rumah ayat yang ke-12 sampai yang ke-58. Saya akan bacakan ayat yang ke-12, nanti saya lompat di ayat yang ke-22, dan saya akan lompat di ayat yang ke-23. Ayat yang ke-12 berkata demikian, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Kita lompat di ayat yang ke-22. Jadi ayat yang ke-12 tadi itu memunculkan pribadi yang namanya Daud. Ingat, Daud itu artinya yang dikasihi. Katakan, Daud itu artinya dikasihi. Amin saudara. Saudara juga orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau engkau tahu engkau dikasihi Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat, itu modal utama engkau bisa memenangkan seluruh tekanan yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Amin saudara. Tapi kalau engkau gak yakin, atau engkau bahkan gak percaya bahwa kamu dikasihi Tuhan, maka engkau akan mudah menyerah dalam setiap tekanan yang ada. Saya mau katakan, demi kasih Kristus. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, saudara itu benar-benar dikasihi Tuhan tanpa batas. Kasih yang Tuhan berikan kepadamu adalah jenis kasih satu arah. Yang percaya katakan amin. Kasih yang Tuhan berikan kepadamu adalah jenis kasih yang one way love. Artinya apa? Tuhan mengasihi kamu gak butuh feedback dari kamu. Kalau kamu ngerti bahwa kamu itu dikasihi Tuhan
dan kamu tidak perlu membalas kasihnya, saya mau beritahu, kamu berkemenangan tiap hari. Yang penting katakan amin. Daud memiliki persekutuan dengan Tuhan. Daud kenal dengan Tuhan. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-22. Jadi Daud, saudara dan saya sepakati dulu, ketahui dulu bahwa artinya itu adalah yang dikasihi. Ayat yang ke-22 mengatakan seperti ini. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Jadi seperti ini. Daud pada waktu itu diperintahkan papahnya Isai untuk mengirim perbekalan berupa makanan untuk memberikan dukungan kekuatan kepada pasukan yang sedang berperang. Ya, tapi menurut pendapat saya, Daud dan papahnya Isai ini nggak ngerti bahwa tentara Israel dengan rajanya itu sedang berada dalam situasi hidup dan mati. Ya, mengapa begitu, Pastor Untung? Karena memang orang-orang Israel atau raja-raja Israel atau raja-raja yang hidup pada zaman itu sudah terbiasa untuk mengekspansi wilayah-wilayah kekuasaannya. Dia harus pergi berperang. Yang dikatakan amin. Engkau tidak akan pernah dipercayai Tuhan teritorial baru kalau engkau nggak pernah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, dan engkau tidak pernah mengambil alih wilayah teritorial yang baru yang harus kamu kuasai bersama dengan Tuhan. Entah itu dalam keuanganmu, entah itu dalam kesabaranmu, entah itu dalam kesombonganmu. Wilayah teritorial yang harus kamu menangkan hanya bisa kamu menangkan ketika kamu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketika katakan amin. Jadi memang sudah terbiasa orang-orang Israel, raja-raja Israel itu berperang untuk memperluas ekspansinya, untuk mengekspansi wilayah teritorialnya. Amin, saudara. Saya gariskan dulu pagi hari ini. Saudara dan saya itu bukan menghidupkan, bukan mengembangkan sebuah peraturan yang agama itu wajibkan untuk saudara ikuti. Saya katakan ya, kekristenan itu bukan agama, teman-teman. Kekristenan itu bicara tentang hubungan. Ya, agama hanya mengajarkan evakuasi, tapi kekristenan mengajarkan ekspansi. Yang dikatakan amin. Agama di dunia ini hanya mengajarkan evakuasi. Artinya apa? Kamu selama di dunia ini lakukan yang baik, cepat-cepat kamu balik ke surga. Makanya gereja-gereja yang fokus kepada agamawi saja, dia hanya mengajarkan bagaimana kamu berbuat baik, bagaimana kamu cepat-cepat tinggalkan dunia ini. Diajarkan tentang akhir zaman. Bukannya itu nggak penting, tapi yang terpenting adalah gereja harus menemukan perannya, purpose-nya di dunia ini. Dia harus mengekspansi teritori yang Tuhan percayakan kepada dia dalam setiap aspek hidupnya. Yang dikatakan amin. Jadi pada waktu itu Daud diperintahkan papanya untuk mendistribusikan bahan-bahan makanan supaya peperangan yang dilakukan oleh Raja Israel dan tentaranya itu berkemenangan. Jadi Daud gak ngerti situasinya. Ya, Daud gak ngerti kisah sesungguhnya dalam peperangan yang sedang dia masuki di situ. Ya, perhatikan ayat yang ke-22 berkata, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang. Ini bagian logistik kalau yang sekarang ya. Oke, berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah Daud kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Jadi pada waktu dia sudah menghantarkan, mendistribusikan makanan untuk membantu meringankan beban suplai makanan dalam kemiliteran Israel pada waktu itu, dia ingin menemui kakak-kakaknya. Dan pada waktu dia ketemu sama kakaknya, dia tanya, kamu selamat gak? Kamu baik-baik gak? Dan pada waktu dia bertemu dengan kakaknya, kalau saudara nanti baca di ayat selanjutnya, justru kakak-kakaknya itu berespon yang negatif. Ya, berespon yang negatif. Jika kalau saudara dibaca, justru kakaknya ngomong begini, ngapain kamu kesini? Ngapain kamu menyibukkan aku yang lagi menghadapi situasi antara hidup dan mati?
Daud memiliki niat yang baik, memberikan yang terbaik dengan apa yang ada padanya. Pada waktu dia mengatakan keadaanmu baik-baik gak kak, tapi diresponi negatif oleh kakak-kakaknya. Saya mau beritahu sama saudara kebenarannya, ya. Pada waktu kamu sedang berhadapan dengan orang yang sedang mengalami peperangan, dan peperangan itu benar-benar menyangkut hidup dan matinya orang itu, saya mau berikan tahu demi kasih Tuhan, kamu harus jaga hati. Karena ada saatnya ketika kamu gak jaga hati, kamu bisa disalah mengerti. Yang ketika katakan amin. Ketika engkau berhadapan dengan orang sedang dalam peperangan, apapun sisi yang sedang dia perangi, kamu ketika bertemu dengan dia, sekalipun kamu memberi kabar baik kepadanya, kamu mesti jaga hati. Kalau enggak, engkau akan mengalami situasi seperti Daud. Engkau tidak bisa menjungkalkan Goliat yang harus kamu jungkalkan dalam hidup ini. Yang dikatakan amin. Daud datang baik-baik kepada kakaknya. Nanti saudara baca, justru respon kakaknya itu negatif. Dalam hidup ini juga saudara harus tahu bahwa tidak seluruhnya kebaikanmu itu dibalas dengan kebaikan. Haleluya. Saudara jangan salah mengerti. Kalau engkau sudah berbuat baik, orang itu justru berlaku sebaliknya. Tapi inilah kehidupan. This is life. Inilah kehidupan. Apa salahnya Yesus? Dia disalib. Iya toh? Apa dosanya Stefanus? Dia dilemparin batu sampai mati. Pemberontakan apa yang dilakukan oleh mereka? Nggak ada, saudara. Itu tandanya selama saudara dan saya ada di muka bumi ini, saudara harus bersiap kebaikanmu dibalas dengan apa? Kejahatan. Amin, saudara. Kalau tidak salah, saya pernah berkata kepada saudara, kalau saudara ingat ya, kalau nggak ingat saya ingatkan lagi. Kalau engkau membangun hubungan dengan sesama, ya, kalau engkau membangun hubungan dengan sesama, ini saudara bisa terapkan pada Tuhan juga. Kamu harus belajar menulis kebaikan orang lain itu di atas batu. Nangkep? Jangan kamu tulis di atas air. Nanti maksud saya? Halo? Kalau engkau membangun hubungan dengan seseorang, orang itu baik banget dengan kamu, tulis kebaikannya di atas batu. Artinya nggak akan bisa hilang. Setuju? Halo? Kamu tulis di atas batu seperti loh batu, kau tulis kebaikan orang itu. Itu mengingatkan kamu, ketika kamu lemah, kamu akan ingat orang ini baik banget sama aku. Tapi jangan tulis kebaikannya di atas air. Artinya apa? Engkau cepat melupakan kebaikannya. Dalam hidup ini kau akan lemah dan lemah kalau engkau tidak mengingat kebaikannya ketika engkau sedang berada dalam peperangan. Tapi ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan, engkau ada dalam peperangan, saya mau beritahu itu memberimu energi yang berlipat kali ganda untuk kau bisa taklukkan musuh-musuh kamu. Yang dikatakan amin. Haleluya. Yuk kita lanjutkan di ayat yang ke-23. Sedang Daud berbicara dengan mereka, dengan kakak-kakaknya itu yang disalah mengerti, tampillah maju apa? Pendekar. Kalau saudara pendekar tahu ya. Pendekar itu artinya apa? Orang yang sudah terlatih. Pendekar itu bicara tentang apa? Orang yang benar-benar nggak terkalahkan. Saya mau beritahu, ini ditulis pendekar, berarti benar-benar dia itu spesialis perang dan tak terkalahkan. Nah, dikatakan pendekar itu namanya siapa? Pendekar itu namanya Goliat. Ya, lah kata Goliat saya tulis di sini itu artinya yang dibuang, yang disepelekan, yang tidak dihargai. Saya mau beritahu sama saudara, dengan kata lain, musuhmu itu gak ada artinya apa-apa kalau kamu tahu kamu itu dikasihi Tuhan. Nangkep sampai di sini ya. Daud artinya dikasih, sedangkan Goliat itu artinya apa? Yang dibuang. Oke? Nah, saudara,
pada waktu saya merenungkan kisah ini, jadi saya menemukan Daud itu punya Goliat sendiri. Daud itu punya Goliat sendiri. Saudara hari ini yang hidup di zaman ini juga punya Goliatnya sendiri. Setuju ya? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita kebenaran tentang itu. Bahwa kalau zamannya Daud hidup, Daud itu juga punya Goliat. Saudara dan saya hidup di zaman ini pun, saudara dan saya juga punya Goliat. Saya mau beritahu ya, peperangan antara Daud dan Goliat ini duel maut loh, yang gak seimbang. Nah, setiap kali dalam hidupmu menghadapi masalah, dan masalah itu benar-benar lebih besar, lebih berat dari apa yang bisa kamu pikul dan tanggung, saya mau beritahu, saudara sedang menghadapi raksasa. Nangkap ya? Jadi saya mau beritahu, kalau kau hari ini menghadapi raksasa, raksasa itu adalah apa? Masalah yang benar-benar kamu gak akan pernah bisa selesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Berarti kau sedang menghadapi raksasa hari ini. Terus Daud itu juga melihat dalam diri Goliat itu perlengkapan perangnya. Daud juga melihat Goliatnya itu memiliki ukuran kapasitas yang lebih besar dari apa yang pernah dia pikirkan. Goliat saja itu tingginya hampir 9,9, berarti hampir 10 meter. Goliat Daud itu membawa perlengkapan perangnya sendiri. Tapi saudara dan saya juga memiliki Goliat sendiri. Tapi perlengkapan perangnya tidak sama dengan perlengkapan perang Goliat zaman Daud. Tapi saudara harus mengetahui perlengkapan perang dari Goliatmu itu apa, untuk kamu bisa menaklukkannya. Goliat kamu tidak lagi membawa pedang sama apa? Perisai, ya. Tapi kadangkala perlengkapan perang Goliatmu itu berupa doa yang tak terjawab. Ya, perlengkapan perang yang dibawa Goliat itu bisa berupa ya masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, terus masalah apa lagi? Masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Itu bisa menjadi sebuah satu kesatuan dengan Goliat yang kamu hadapi hari-hari ini. Saya mau beritahu sama saudara juga, Goliat yang saudara dan saya hadapi hari ini itu bukan Goliat yang dihadapi Daud. Dia berbaris begitu dalam jumlah yang banyak begitu, dan dia berada di lembah Elah. Tidak. Tapi Goliat yang saudara hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik, dia itu bisa dekat dengan kamu. Itu bisa saja pasangan kamu, sahabatmu. Goliat itu dan timnya bisa saja teman sepelayanan kamu. Bahkan bisa saja itu orang tua kamu. Jangan berpikir itu tidak mungkin. Mungkin segalanya menjadi Goliat buat kamu. Yang ngerti katakan amin. Jadi sekali lagi, mereka bisa aja di dalam satu kantor dengan kamu. Ya, mereka bisa ada dalam bahkan dalam satu gereja, di tempat di mana saudara beribadah hari-hari ini. Dan mereka kadang-kadang Goliat kamu tuh seringkali mereka yang dia bawa itu apa? Berupa tagihan yang belum saudara dan saya lunasi dan beresin. Kadang-kadang Goliat itu berupa dengan saudara, orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Bisa saja saya tulis di sini masa lalu saudara yang negatif, yang selalu menghantui kamu. Begitu juga Goliat itu juga bisa bicara dengan masa depan kamu, yang kamu pikir, wah gimana ya masa depan saya nanti ya. Itu bisa menjadi Goliat dalam hidup kamu, saudara. Saya perhatikan baik-baik, saudara. Saya bersyukur ya, kita memiliki firman Tuhan, di mana saudara dan saya bisa menggali jalan-jalan keluar, di mana saudara dan saya tidak menemukan jalan keluar.
Karena saya percaya saudara, pada saat saudara dan saya itu memiliki sebuah masalah, dan masalahmu itu lebih berat daripada yang bisa kamu tanggung, lalu kamu datang kepada seseorang yang engkau anggap orang itu bisa membantumu. Pertanyaannya, kenapa kamu gak mau datang pada Tuhan? Nah, sampai sini. Yang dia tidak pernah gagal membantu kamu, yang dia punya strategi yang mujarab buat kamu, yang dia memiliki solusi di luar nalar kamu, yang dia sendiri yang tahu strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah kamu. Saya belajar dalam hidup ini saudara, pada saat saya ada masalah, dan masalah itu benar-benar menjadi raksasa buat saya, jalan pertama yang saya datangi adalah Tuhan. Karena apa? Saya percaya dia mampu menyelesaikan secepat, sekuat, seefektif daripada